Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ridwansyah, NPM 213402516289, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNAS. Di sini dosen pembimbing Bu Dia Handayani Dewi selaku dosen manajemen RM04. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu apa sih? Pengambilan keputusan merupakan serangkaian proses pemilihan dari pilihan alternatif yang tersedia dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang terkait. Proses pemilihan tersebut biasanya dimulai dari mengidentifikasikan masalah dan tujuan, penyesuaian, penyusunan, penganalisaan, dan pemilihan berbagai alternatif yang relevan. Pengambilan keputusan yang dinilai paling tepat hingga pengevaluasian efektivitas dari keputusan yang telah diambil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis keputusan manajemen. Yang pertama, keputusan yang terprogram atau programmed decision. Keputusan yang terstruktur atau muncul dalam frekuensi tertentu, atau keduanya. Keputusan ini cenderung diambil oleh manajer tingkat rendah karena keputusan yang diambil sebagian besar bersifat terprogram. Rutinitas permasalahan yang dihadapi oleh mereka menuntut pengambilan keputusan yang terstruktur, sering dihadapi, munculnya berulang-ulang, dan mengandung tingkat kepastian yang sangat besar. Misalnya, seperti menetapkan gaji karyawan, membuat program promosi untuk produk baru, dan mengalokasikan dana kepada bagian-bagian dalam organisasi. Yang kedua, keputusan yang tidak terprogram atau non-programmed decision. Keputusan yang secara relatif tidak terstruktur dan muncul lebih jarang daripada suatu keputusan yang terprogram. Keputusan ini cenderung diambil oleh manajer puncak. Mereka akan selalu berurusan dengan hal-hal yang bersifat luas, tak terstruktur, jarang muncul, dan mengandung ketidakpastian yang besar. Misalnya, keputusan apakah perusahaan akan melakukan ekspansi atau tidak, menambah tenaga kerja dan mesin baru atau terus menggunakan mesin lama. Semua itu memerlukan perhatian yang besar bagi seorang manajer puncak. Selanjutnya, saya akan membahas tahapan pengambilan keputusan. Tahapan pengambilan keputusan. Suatu keputusan manajer bukanlah tujuan dari organisasi melakukan cara tepat untuk merealisasi tujuan tersebut. Sejatinya, keputusan merupakan respon keorganisasian atau suatu masalah. Setiap keputusan merupakan output dari proses dinamis yang dipengaruhi oleh banyak faktor. 3 tahap pokok. Yang pertama, riset, yakni mempelajari lingkungan ataupun kondisi yang membutuhkan pengambilan keputusan untuk dibuat sebagai arahan tindakan dalam mengidentifikasikan masalah. Yang kedua, perancangan, yakni menganalisis, menyusun, dan mengembangkan arah tindakan yang meliputi penganalisisan masalah dan menguji kelayakan solusi masalah tersebut. Yang ketiga, pemilihan, yakni menentukan suatu arah tindakan untuk mengimplementasikan. Selanjutnya, tipe masalah digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, masalah terstruktur. Yang kedua, masalah tidak struktur. Yang ketiga, masalah menghadapi krisis. Selanjutnya, tahap-tahap pengambilan keputusan. Tahap pertama, identifikasi dan definisi masalah. Syarat utama dalam pengambilan keputusan adalah adanya masalah.
Hal ini menekankan pentingnya penetapan tujuan dan sasaran yang biasa diukur. Indikator lainnya yang turut mengidentifikasi masalah organisasi antara lain sebagai berikut: penyimpangan kinerja, kritik, dan saran dari orang lain, lingkungan. Tahap kedua, mengembangkan alternatif pemecahan. Sebelum manajer mengambil keputusan, perlu dikembangkan berbagai alternatif pemecahan dengan mempertimbangkan setiap konsekuensi yang mungkin ditimbulkannya. Proses pengembangan alternatif dijalankan jika masalah telah teridentifikasi dan terdefinisikan. Tahap ketiga, evaluasi alternatif pemecahan. Alternatif pemecah dilandaskan berdasarkan 3 kondisi. Yang pertama, kondisi kepastian. Kondisi pasti yaitu mempunyai cukup informasi mengenai penyelesaian masalah yang dihadapi guna mengembangkan alternatif yang memungkinkan peserta eliminasi konsekuensinya. Kedua, kondisi beresiko. Pada kondisi risiko biasanya kekurangan informasi mengenai berbagai alternatif tindakan beserta konsekuensi yang ditimbulkannya. Ketiga, kondisi ketidakpastian. Di kondisi ini, manajer mempunyai sedikit estimasi mengenai probabilitas output dari setiap alternatif. Tahap 4, memilih alternatif. Tahap ini merupakan pemilihan alternatif yang dinilai paling tepat di antara seluruh alternatif yang tersedia dalam upaya penyelesaian permasalahan yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Artinya, keputusan bukanlah tujuan akhir, melainkan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tahap kelima, implementasi keputusan. Tahap ini mencakup penyampaian keputusan yang telah diambil kepada berbagai pihak yang terkait dan memastikan komitmen dari berbagai pihak tersebut terhadap keputusan yang dimaksud. Yang keenam, evaluasi dan pengendalian. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengimplementasian keputusan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Jika keputusan tersebut terbukti tidak mampu mencapai tujuannya, maka manajer dapat menggapainya secara cepat. Selanjutnya saya akan membahas gaya pengambilan keputusan. Manajer dalam pengambilan keputusan biasa berperan dengan beberapa gaya yang bisa saja serupa ataupun berbeda dengan gaya manajer lainnya. Gaya pengambilan keputusan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti latar belakang pendidikan, perilaku, pengalaman, dan sebagainya. Setiap manajer mempunyai gaya tersendiri dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan permasalahan. Salah satu pandangan mengenai gaya pengambilan keputusan mengemukakan bahwa dalam melakukan pendekatan terhadap masalah, ada 3 cara yang dapat dilakukan oleh manajer. Pertama, menghindari masalah dan mengabaikan informasi yang menunjuk ke masalah tersebut agar tidak perlu menghadapinya. Kedua, menyelesaikan masalah dengan cara bersikap reaktif dalam menghadapinya. Ketiga, mencari masalah untuk diselesaikan ataupun mencari peluang untuk dikejar dengan menggunakan pendekatan proaktif dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul. Selanjutnya, SP Robbins 2002 membedakan gaya pengambilan keputusan manajerial ke dalam 4 gaya berikut. Yang pertama, gaya direktif. Manajemen dengan gaya pengambilan keputusan yang direktif cenderung berpikir secara rasional dan memiliki toleransi yang rendah terhadap ambiguitas. Yang kedua, gaya analitis. Manajemen bergaya pengambilan keputusan yang analitis cenderung memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi terhadap ketidakjelasan daripada manajemen bergaya pengambilan keputusan yang direktif. Yang ketiga, gaya konseptual. Manajemen yang bergaya konseptual dalam pengambilan keputusan cenderung memiliki pandangan yang luas dan melihat alternatif yang lebih bervariasi. Yang keempat, gaya perilaku.
Pengambilan keputusan dengan gaya perilaku cenderung mengandalkan kerjasama dengan orang lain. Sekian penjelasan materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf.